Ada beberapa nama yang mungkin bisa menggantikan Ole Romeni di lini serang timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Timnas Indonesia menerima kabar kurang baik setelah penyerang utama, Ole Romeni, mengalami cedera di pergelangan kaki kanannya. Cedera ini terjadi saat Ole bermain untuk Oxford United melawan Arema FC dalam Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pemain tersebut mengalami cedera setelah mendapatkan tackle keras dari Paulinho. Kondisi ini memaksanya untuk menjalani operasi demi memulihkan keadaan. Dengan kepastian bahwa ia akan absen hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Oktober 2025, timnas Indonesia kini harus mencari pengganti di lini depan. Siapa saja yang berpotensi mengisi kekosongan ini? Ramadan Sananta, bekal ilmu dari negeri jiran. Patrick Kluivert pernah memanggil beberapa penyerang tengah dalam agenda FIFA Matchday Juni 2025. Salah satunya adalah Ramadan Sananta, yang saat itu bermain untuk Persis Solo. Sayangnya, ia belum mendapatkan banyak menit bermain. Ia hanya tampil 1 menit melawan China dan tidak bermain saat melawan Jepang. Kini, peluang Sananta untuk masuk skuad utama semakin terbuka lebar setelah absennya Ole. Terlebih lagi, ia sedang memperkaya pengalaman di klub asal Brunei, DPMM FC. Bermain di Liga Super Malaysia dapat memberikan tantangan baru dan meningkatkan kualitasnya sebagai penyerang yang menjanjikan. Rafael Struijk, siap comeback. Rafael Struijk pernah menjadi pilihan utama di lini serang sebelum kehadiran Ole Romeni. Ia secara rutin bermain untuk tim nasional meskipun di level klub jarang mendapatkan menit bermain. Ia mencoba peruntungannya di Australia, meskipun karirnya di sana tidak berjalan mulus. Akibatnya, ia terpaksa duduk di bangku cadangan di era Patrick Kluivert. Namun saat ini, Struijk memiliki peluang besar untuk kembali menjadi starter setelah bergabung dengan Dewa United di BRI Liga 1. Kesempatan untuk bermain secara reguler diyakini dapat memulihkan kebugaran dan ketajamannya. Terlebih, Struijk dikenal memiliki koneksi permainan yang kuat dengan rekan-rekannya di timnas. Stefano Lillipali bisa berikan unsur kejutan. Di masa kepelatihan Shin Tae-yong, nama Stefano Lillipali sempat terpinggirkan dari tim nasional. Namun di era Patrick Kluivert, ia kembali mendapatkan kepercayaan. Lillipali pernah diturunkan menghadapi Cina dan Jepang, meskipun hanya sebagai pemain pengganti. Di putaran keempat nanti, ia bisa memberikan unsur kejutan dengan ditempatkan sebagai penyerang tengah. Walaupun posisi aslinya adalah winger, Vano pernah dimainkan sebagai penyerang tengah. Hal ini terjadi saat ia memperkuat Telstar melawan PSV Eindhoven di musim 2015-2016. Ia juga pernah dimainkan di posisi yang sama saat membela Borneo FC melawan Persis Solo pada musim 2022-2023. Saat itu, Vano berhasil mencatatkan 1 assist. Ragnar Oratmangon, opsi ideal pengganti Romeni. Ragnar Oratmangon sudah cukup familiar dengan posisi di lini serang timnas Indonesia. Ia sering tampil di babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun saat melawan Cina dan Jepang, Ragnar absen karena infeksi virus. Kini, ia telah sembuh dan siap untuk tampil kembali. Dibandingkan dengan nama-nama lain, Ragnar bisa dibilang sebagai opsi paling tepat untuk menggantikan Ole. Ia dikenal sebagai penyerang yang dinamis dan pekerja keras. Menariknya, ia memiliki catatan yang baik saat berhadapan dengan Arab Saudi. 2 assist dari 2 laga yang dilakoninya bersama Garuda. Menurut kalian, siapa yang akan mengisi posisi Ole nanti saat melawan Arab? Saksikan terus berita update seputar olahraga di channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke media sosial kalian. Komen, Indonesia lolos World Cup, semoga ini menjadi langkah awal Garuda mendunia. Salam Pinbola.